Apa kabar semuanya? Mbak Biner berharap teman-teman semua sehat-sehat aja ya. Terus tetap semangat, tetap sukacita. Meskipun kita masih sekolah minggu online di rumah masing-masing. Nah, teman-teman, pada hari ini kita mau bersama-sama belajar mengenai kebaikan Tuhan Yesus, sehingga kita juga bisa menerapkan kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, coba deh lihat di dalam hidup teman-teman, ada nggak sih satu sosok yang paling baik di dalam kehidupan teman-teman? Satu sosok yang paling setia di dalam kehidupan teman-teman. Siapa ya itu? Siapa? Bener, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita mau mengawali sekolah minggu kita pada hari ini dengan nyanyian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nama Yesus yang menghibur hatiku, hati teman-teman semuanya, hati kita semua. Nah, oleh karena itu kita mau mengawali sekolah minggu ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari teman-teman, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kami yang begitu baik di dalam kehidupan kami, yang telah memberikan kami sobat yang setia di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menghaturkan puji dan syukur atas berkat pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu Solideo mau beribadah bersama-sama. Meskipun kami berada di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu ada, kuasa-Mu hadir di dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat fokus untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sobat kami yang setia. Amin. Nah, teman-teman semuanya, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, meminta penyertaan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan supaya sekolah minggu kita lancar hari ini. Nah, kita sekarang juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun juga bisa kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Yuk, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Oke, yuk kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan kita berdoa bersama menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu. Kami kembali menaikkan doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang akan kami dengarkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya mata kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami bisa fokus kepada firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sudah siap? Oke, jangan lupa membaca Alkitab, bawa Alkitab, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman. Hai, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Meskipun kita kembali lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, masih di rumah masing-masing, tapi jangan sedih ya, tetap semangat ya.
harus ada selalu sukacita, oke? Karena dengan sukacita kita akan menjadi lebih sehat. Tahu kan, hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi kita harus sukacita. Apapun keadaan kalian harus sukacita. Nah, hari ini Mbak Jantung akan membawakan sebuah firman yang bagus banget. Ya, kalian sudah membawa kitab kalian, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk dibuka yuk. Kita buka di Mazmur 48 ayat ke-15. Yuk, Mazmur 48 ayat ke-15. Sudah? Kalau yang sudah, kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Amin. Nah, kita mau belajar apa sih hari ini tentang firman Tuhan? Dari firman-Nya tadi, Allah kita itu seterusnya dan selamanya. Jadi kita itu hanya mengenal satu Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang selalu memelihara kita. Apakah hanya memelihara kita? Tidak ya. Dia juga memelihara orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi juga dipelihara oleh Tuhan. Tidak hanya kita manusia, tapi alam sekitar. Ada hewan, ada tumbuhan. Jika kalian masih ingat sama lagu bunga bakung di ladang dikasihi Tuhan. Nah, bunga aja dikasih Tuhan, burung yang terbang juga selalu dikasih Tuhan. Apalagi kita, umat pilihannya, yang digambarkan serupa dengan Allah. Nah, tapi apakah kita selama ini sudah seperti Tuhan ya? Sudah serupa dengan Tuhan ya? Bukan berarti kita bisa melakukan mukjizat seperti Tuhan, enggak seperti itu ya. Tapi sifat kelemah lembutan, kasih yang dimiliki Tuhan harus kita pancarkan, harus kita tunjukkan. Nah, teman-teman pasti selalu berbuat baik ya. Ya kan? Ada nggak yang sering nakalin temennya? Nggak ada ya. Selamanya pasti saling berbuat baik pada sesama. Sama dengan Tuhan. Tuhan juga selalu berbuat baik kepada sesama, bahkan kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan bahkan mendoakan orang-orang yang telah mensalibkan Dia. Wah, baik banget ya Tuhan itu. Bahkan musuhnya didoakan. Nah, itu adalah kasih Kristus. Coba teman-teman sudah bisa seperti itu belum? Masih adakah teman-teman yang masih sebel sama temannya, terus nggak mau kalau ada temannya yang nakalin terus dia sakit, nggak mau didoakan? Loh, ada nggak? Nggak ada ya. Anak-anak Tuhan pasti semuanya mendoakan ketika ada temannya yang sakit. Nah, seperti kata Tuhan, kita harus memberikan kebaikan, menunjukkan kasih Yesus kepada sesama. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Kan orang itu jahat sama kita. Nah, selain karena itu adalah bukti dari kita serupa dengan Tuhan, itu salah satu bentuk ucapan syukur kita. Karena kita sudah mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, coba ingat-ingat, Tuhan itu baiknya pakai banget, pakai S-nya banyak. Dari kita, ketika mungkin saat ini sedang pandemi, kalian nggak bisa keluar, nggak bisa sekolah, tapi karena kasih Tuhan, kalian masih bisa bertemu dengan keluarga kalian masih bisa makan dengan nikmat, kalian masih punya rumah, masih diberikan kesehatan, mungkin yang kemana habis rapotan nilainya bagus, itu kan juga karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi bentuk kita ucapan syukur kita kepada Tuhan, selain kita mengucap syukur dari doa, yaitu dari perbuatan kita. Kita harus membagikan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita kepada sesama. Kita harus berbuat baik dengan sesama kita. Nah, sekarang kalau ada
namanya kesusahan. Karena ini mungkin kita udah jarang ketemu teman karena harus terbatas, tidak boleh keluar ya. Kita bisa membuktikan dengan kita berbakti sama orang tua. Nah, kalau di rumah masih ada nggak ya yang disuruh mama atau papa diminta tolongin mama atau papa masih bilangnya nanti, ya nanti, nggak mau, aku capek, aku mau nonton TV aja. Nah, siapa itu? Nggak boleh ya. Salah satu bentuk kita ucap syukur sama Tuhan, kita juga harus berbakti sama orang tua kita. Kita membantu, mungkin ada kakek atau nenek atau mama atau kakak yang butuh bantuan kita ketika di rumah, kita bantu. Oke. Nah, itu bukti dari kita, ucap syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kalau tadi di rumah kita lihat juga contoh dari luar. Kebaikan Tuhan itu nggak langsung ditujukan kepada kita dan kita bisa rasakan, tapi bisa melalui orang lain, mungkin orang bukan dari keluarga kita, seperti tenaga kesehatan, dokter, perawat, suster, ataupun polisi. Mereka kan mungkin kalian tidak kenal, tapi ketika kalian butuh bantuan atau orang lain butuh bantuan mereka selalu siap siaga 24 jam. Apalagi tenaga kesehatan, lagi di tengah situasi pandemi yang saat ini ya. Para tenaga kesehatan mereka rela 24 jam bekerja untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami sakit. Nah, itu adalah contoh kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang lain. Nah, bagaimana kita membantu atau membalas kebaikan itu? Yaitu dengan cara apa? Ya, satu itu kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Apa? Ayo, masih ingat kan protokol kesehatan? Yang pertama adalah selalu memakai masker. Kalau kalian keluar rumah, selalu pakai masker. Jangan sampai lupa, karena untuk menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau kita sudah menjaga diri kita sendiri, otomatis orang lain juga akan berusaha melindungi dirinya sendiri. Jadi masker paling penting. Yang kedua, yang apa? Selalu cuci tangan. Cuci tangannya nggak hanya pakai air aja ya, pakai air sabun ya. Kalau kalian mau pergi masuk ke tempat makan atau ke sebuah tempat, kalian cuci tangan dulu. Jika kalian merasa aku nggak pegang apa-apa, bersih-bersih aja, tapi tetap kita tidak tahu kan udaranya ini bisa saja ada virus atau bakteri. Makanya kalian dari kecil, dari kalian TK pasti selalu diingatkan selalu cuci tangan sebelum makan. Nah, jadi cuci tangan pakai sabun, atau enggak kalau kalian sudah habis pegang apa dari luar, kalau tidak ada air dan sabun bisa pakai hand sanitizer. Lalu selain itu adalah jaga jarak. Selama kalian harus berada di luar di tengah keramaian, sebisa mungkin menjaga jarak, cari tempat yang tidak banyak orang, tidak berkerumun ya. Karena apa tadi? Kita harus menjaga diri kita sendiri dulu. Kita jaga diri kita sendiri, lalu orang lain otomatis akan menjaga diri mereka sendiri. Kalau kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita, jauh dari kerumunan, pasti orang-orang akan paham, oh iya, protokol kesehatan menjaga jarak itu penting. Nah, kalau kita mematuhi protokol kesehatan, kita sudah membantu para tenaga medis, tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan masing-masing agar pandemi yang saat ini sedang masih ada di bumi kita bisa dapat terkendalikan. Nah, kalian pasti pengen segera ini semua berakhir, bisa segera ketemu sama teman-teman, bisa sekolah
seminggu lagi, bisa pergi kemana aja tanpa harus takut karena ada virus COVID-19 yang saat ini masih mewabah. Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Selain itu, selain tadi mematuhi protokol, juga jaga pola makan. Makannya juga nggak boleh sembarangan. Maunya makan lauk terus, nggak pernah makan sayur. Disuruh makan sayur nggak mau, disuruh makan buah ogah-ogahan. Nah, maunya cuma makan ayam, mie, bakso, sosis. Nah, harus ada sayurnya. Juga dikurangin minum es atau minum yang dingin, karena sekarang cuacanya bisa aja hari ini panas banget, tapi nanti sore hujan deras. Nah, karena perubahan cuaca itu nanti bisa membuat kita flu, gampang serang flu. Nah, kalau kalian sudah flu, rasanya kan gak enak ya, makan ini nggak bisa, rasanya pahit. Nah, pasti tidak menjaga kesehatan kalian sendiri, tidak mengucap syukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan. Nah, jadi selain menjaga protokol kesehatan tadi yang pakai masker, selalu cuci tangan, pakai sabun atau pakai hand sanitizer, menjaga jarak, juga menjaga pola makan, makannya yang sehat. Kalau kalian merasa sakit atau badannya merasa tidak enak badan, minum vitamin. Nah, vitamin juga perlu agar imun tubuh kita tetap kuat. Jadi seumpama ada virus yang mau masuk dalam tubuh kita, bisa dilawan oleh imun kita, karena imun kita sudah kebal dan sehat, karena tadi dari makan makanan yang sehat. Lalu kita tetap olahraga ya, meskipun di rumah kalian bisa olahraga lah di halaman, mungkin muter-muter sekitar rumah, atau mungkin kalian bantu mama bersih-bersih, itu juga termasuk olahraga. Pokoknya badannya harus bergerak. Nah, itu ya, jadi jaga jarak, pakai masker, lalu cuci tangan, pakai sabun atau memakai hand sanitizer, makan yang sehat, makannya buah sayur, terus dikurangi minum esnya, lalu juga pola olahraga. Kalau sudah 5 ini sudah diterapkan, jangan lupa apa? Berdoa dan mengucap syukur, berdoa sama Tuhan semoga keluarga kita selalu diberi perlindungan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kalau ada keluarga kita yang sakit, kita doakan semoga sakitnya segera dipulihkan. Tuhan mau mengambil segala sakit penyakit dalam tubuh keluarga kita. Lalu kita berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir, jadi semuanya bisa kembali seperti sedia kala, meskipun tetap dengan protokol kesehatan yang ada terbaru. Meskipun nanti selama pandemi sudah berakhir, tapi kita tetap ya harus memakai masker, karena itu menjadi budaya yang baru, kebiasaan baru. Itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk menjaga kesehatan kita, karena tubuh yang sehat, lalu apapun yang sudah kita terima, kita nikmati hari ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita, kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi bentuk kita mengucap syukurnya adalah menjaganya dan mengucap syukur sama Tuhan. Jangan lupa juga untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Kalau ada temannya yang lupa pakai masker, atau lupa cuci tangan, atau tidak menjaga jarak, nah kalian boleh tegur, dibilangnya yang baik. Kok nggak pakai masker? Pakai masker dong, untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Boleh kalian mengingatkan teman kalian, tapi dengan bahasa yang baik ya. Jadi kalian menegur karena untuk kebaikan kita dan sesama kita. Oke? Nah, karena tadi sudah dapat firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa untuk bumi ini, untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga firman yang sudah kita dengarkan. Yuk semuanya, boleh kitabnya boleh ditutup, disimpan
Lalu posisi sikap doa yang baik. Ya, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, kasih kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan pada kami dan keluarga kami hingga hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang dapat kami dengarkan hari ini dan mengajarkan kami, mengingatkan kami akan kasih, kemurahan, dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin kami sering lupa Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Tapi melalui firman hari ini, kami diingatkan kembali untuk memberikan bentuk ucap syukur kami atas kebaikan-Mu dengan berbuat baik kepada sesama kami. Juga mengajarkan kami untuk lebih menghargai setiap apa yang memberikan dari kesehatan, mungkin keluarga, ataupun kebahagiaan yang kami terima hingga hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk kami dan keluarga kami yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau jagai setiap anggota keluarga kami, Engkau lindungi kami semua Tuhan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, terutama untuk virus COVID-19, agar kiranya Tuhan virus ini bisa segera berakhir, kami bisa kembali seperti semula, bisa bertemu dengan teman-teman kami, bisa kembali bersekolah, bisa kembali memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama di gereja, dan bertemu dengan sanak keluarga kami yang lain yang mungkin berada di tempat lain. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, jagai kesehatan kami ya Yesus, juga setiap pekerjaan orang tua kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Untuk bungkus doa kami ini ya Yesus dengan darah-Mu yang kudus dan nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita tadi sudah ya, tadi sama MC-nya siapa ya? Kak Biner ya. Nah, kita mau ketemu lagi sama Kak Biner. Karena hari ini sesi dengan Mbak Jadi sudah selesai, kita akan ketemu lagi dengan Mbak Biner. Sampai jumpa minggu berikutnya. Dadah. Ya, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk selalu menaburkan kebaikan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Untuk mengakhirinya, kita mau menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ya, teman-teman, kita mengikut Yesus dengan kita menaburkan kebaikan. Jangan lupa firman Tuhan yang telah kita pelajari pada sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar-keluar selalu pakai masker, ya, cuci tangan, dan tetap berdoa supaya pandemi ini segera selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye.